Selamat pagi saudaraku terkasih. Dari tanah Jawa saya sampaikan firman Tuhan untuk kita pagi ini. Dari Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Saudara-saudara, nats kita mau mengatakan bahwa pengharapan adalah buah dari kesengsaraan, buah dari ketekunan, bahkan buah daripada tahan uji di dalam hidup setiap orang percaya. Saudara, senantiasa ada dua sikap dari kita, dari orang-orang ketika mengalami dan menghadapi penderitaan atau sengsara. Yang pertama, saudara, ada orang yang justru semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh, seperti paku yang menghujam begitu dalam, sehingga sulit untuk dicabut ketika menghadapi ataupun mengalami kesengsaraan. Tapi sebaliknya, saudara-saudara, ada orang yang justru semakin lemah, semakin hancur, bahkan hilang ketika kesengsaraan itu terjadi di dalam hidupnya. Menyadari hal itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus menyemangati para murid-murid, menguatkan mental mereka. Bagaimana cara Tuhan Yesus menguatkan mental dan menyemangati para murid-murid itu? Ia katakan, saudara-saudara, bahwa Yesus atau para murid itu diyakinkan bahwa Yesus guru mereka senantiasa bersama-sama dengan mereka. Sama halnya setiap orang Kristen, kita tidak akan sendirian ketika mengalami kesulitan, bahkan mengalami penderitaan, ketika kita pikul salib kita. Memang Tuhan tidak menutup-nutupi besarnya masalah ketika kesengsaraan itu terjadi. Tapi Dia senantiasa menegaskan bahwa kita setiap murid itu tidak pernah sendiri. Bahkan Ia menganugerahkan Roh Kudus untuk membimbing dan menyertai kita dalam segala hal di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus menguatkan mental para murid dan orang percaya itu dengan mengatakan bahwa Yesus akan memberikan damai sejahtera. Ia menjanjikan damai sejahtera. Salah satu tanda kehadiran Roh Kudus, saudara-saudara, adalah damai sejahtera. Karena itu jangan pernah cari damai sejahtera di dunia ini. Jangan cari damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat. Jangan cari damai sejahtera di dalam gereja. Damai sejahtera itu berada dalam hati dan pikiran kita, saudara-saudara. Karena Yesus, Tuhan kita, meletakkannya di tempat itu. Memang dunia bisa memberikan kenikmatan. Dunia bisa menawarkan kesenangan, kemewahan, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tapi yang tidak bisa dilakukan, diberikan oleh dunia adalah damai sejahtera atau shalom itu. Dan yang ketiga, saudara-saudara, untuk menguatkan mental dan juga meyakinkan kita bahwa kita tidak sendiri, Tuhan Yesus berkata, jangan takut, jangan takut. Kesulitan memang datang, penderitaan akan datang. Tapi kalau orang Kristen yang setia, yang taat, dan senantiasa bergantung kepada Tuhan, saudara, maka penguasa dunia sekalipun tidak akan pernah mampu untuk menguasai hidupnya. Jadi memang, saudara-saudara, kuasa dunia yang kita hadapi, yang kita lawan memang sangat besar dan sangat kuat. Tapi ada yang lebih hebat, saudara-saudara, yakni kuasa daripada Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Jadi nats ini mau berkata, saudara-saudara, boleh saja kesulitan hidup, penderitaan, kesengsaraan itu terjadi. Silakan datang. Tapi setiap orang percaya jangan pernah andalkan diri sendiri. Jangan pernah andalkan kekuatan sendiri. Karena kita pasti akan kalah. Apalagi mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia ini. Kekuatan-kekuatan orang-orang yang luar biasa dianggap oleh dunia ini. Orang-orang besar di sekitar kita. Andalan kita cuma satu, saudara-saudara. Di dalam segala hal, di dalam penderitaan sengsara hidup kita. Andalan kita cuma satu. Apa itu? Kuasa Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita setiap hari. Karena itu, saudara-saudara, hidup berpengharapan itu sangat indah. Memungkinkan kita keluar daripada banyak hal
yang dapat mengikat kita dalam hidup ini. Berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.